Frisiers, kali ini Fakta Alkitab membahas Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah sosok yang sangat berpengaruh pada masa gereja mula-mula. Walau ia bukan murid Yesus secara langsung, namun ia mengklaim dirinya sebagai rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi yang surat-suratnya dijadikan acuan pengajaran oleh gereja hingga saat ini. Padahal sebelumnya dia dikenal sebagai penganiaya jemaat loh. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya. Siapakah Rasul Paulus ini dan bagaimana proses pertobatannya? Yang pertama, nama Saulus tidak diubah Tuhan menjadi Paulus. Banyak orang percaya bahwa nama Saulus yang sebelumnya penganiaya umat Tuhan dirubah menjadi Paulus setelah ia bertobat. Namun faktanya, setelah Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam perjalanannya menuju Damsyik, Alkitab menyebutnya beberapa kali tetap dengan nama Saulus. Sebenarnya, nama Saulus atau Saul adalah namanya dalam bahasa Ibrani, sedangkan nama Paulus adalah namanya dalam bahasa Yunani. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia. Kisah 13 ayat 9. Yang kedua, asal-usul Paulus. Rasul Paulus lahir dengan nama Ibrani, Saul, yang merujuk pada raja pertama Israel, yaitu Raja Saul yang juga dari sukunya, yaitu suku Benyamin. Saulus lahir di kota Tarsus yang saat ini lokasinya berada di wilayah Turki. Kisah Para Rasul 9 ayat 11, Kisah Para Rasul 11 ayat 25. Walaupun Paulus seorang Ibrani, ia menggunakan bahasa Yunani sebagai bahasa ibu, karena ia adalah diaspora Yahudi yang lahir dan besar di wilayah Asia Kecil. Ia sendiri memiliki kewarganegaraan Roma. Kisah 16 ayat 37. Yang ketiga, dia adalah murid Rabi Gamaliel dan jadi anggota kelompok Farisi. Saulus muda saat itu berada di Yerusalem untuk belajar dari Rabi Gamaliel yang merupakan pemimpin dari Sanhedrin, dewan tertinggi Yahudi. Semangat muda Saulus dan pengaruh dari pemikiran gurunya membuatnya menjadi salah satu orang yang giat untuk menganiaya dan menghancurkan pengikut Kristus saat itu. Kisah Para Rasul 22 ayat 3. Selain sebagai salah satu murid terbaik Gamaliel, ia juga merupakan anggota dari Farisi, sebuah kelompok keagamaan yang juga berpengaruh dalam bidang politik dan sosial di Yerusalem di masa penjajahan Romawi kala itu. Yang keempat, Paulus memiliki postur tubuh pendek dan berkepala botak. Di Alkitab sendiri tidak ada tulisan yang menggambarkan perawakan Paulus. Namun, sebuah tulisan dari abad kedua berjudul The Act of Paul and Thecla menggambarkan dia sebagai seorang pria pendek dengan kepala botak, berkaki busur atau bengkok, tubuh yang kuat, alis lebar, dan hidung agak bengkok. Yang kelima, Saulus menjadi saksi kematian Stefanus. Kematian Stefanus menjadi salah satu catatan kelam sepak terjang Saulus muda dalam menganiaya pengikut Kristus. Dicatat dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 58, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Lalu dalam pasal 8 ayat 1a dituliskan bahwa Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Para ahli mempercayai bahwa kata setuju di sini adalah tindakan aktif di mana Paulus saat itu sebagai murid dari Gamaliel memiliki otoritas untuk melegalkan pembunuhan terhadap Stefanus. Setelah membunuh Stefanus, Saulus secara aktif menyeret orang-orang yang percaya Yesus dan memenjarakan mereka. Kisah 8 ayat 3. Hal ini menjadi permulaan penganiayaan yang membuat para pengikut Kristus tersebar ke berbagai tempat untuk melarikan diri sambil tetap memberitakan Injil. Yang keenam, dijumpai Yesus dalam kemuliaan hingga mengalami kebutaan. Sewaktu di tengah jalan menuju ke Damsyik untuk menangkap para pengikut jalan Tuhan, Paulus mengalami sesuatu yang tak terduga, yaitu Yesus sendiri menampakkan diri kepadanya, Kisah 9 ayat 4-7, dalam rupa kemuliaan, yang ditandai dengan sinar terang yang mengelilinginya, hingga Paulus mengalami kebutaan selama 3 hari. Ayat 9. Paulus mengklaim bahwa dalam penglihatan itu, Tuhan memberikan panggilan kepadanya untuk memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Galatia 1 ayat 16-17. Yang ketujuh, disembuhkan dan dibaptis oleh Ananias. Setelah perjumpaan dengan Yesus itu, Paulus mengalami kebutaan hingga Tuhan mengirimkan Ananias untuk menyembuhkan matanya. Namun tidak hanya untuk membuat Paulus bisa melihat kembali, saat itu Ananias juga menyatakan bahwa kedatangannya adalah untuk berdoa agar Paulus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kisah 9 ayat 17. Setelah sembuh, Paulus langsung dibaptis yang kemungkinan besar dilakukan oleh Ananias juga. Yang kedelapan, setelah pertobatan, Paulus pergi ke Arab dan kemudian menetap di Damsyik. Setelah ia disembuhkan dan melihat kembali, Paulus tidak langsung kembali ke Yerusalem untuk menemui para rasul yang lain. Dalam Galatia 1 ayat 17-18, Paulus menyatakan ia pergi ke Arab dan kemudian kembali ke Damsyik dan menetap di sana, baru 3 tahun kemudian ia kembali ke Yerusalem.
Damsyik, di mana Paulus tinggal di awal pertobatannya ini, adalah kota Damaskus di masa kini yang merupakan ibu kota negara Suriah. Jadi, tidak heran jika wilayah Suriah merupakan tempat berkembangnya dan pusat dari kekristenan timur hingga saat ini. Walau keberadaan orang Kristen Suriah sekarang berada di ambang kepunahan karena perang. Nah, itulah 8 fakta Alkitab tentang Rasul Paulus mulai dari latar belakangnya hingga masa pertobatannya. Nantikan seri fakta Alkitab selanjutnya yang akan membahas perjalanan pelayanan Rasul Paulus hingga kematiannya. Demikian fakta Alkitab. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di-like, apalagi di komen, karena itu hal yang paling kita tunggu supaya bisa menjadi berkat juga bagi yang lain. Jangan lupa di-share dan subscribe, aktifkan tombol lonceng kamu untuk notifikasi video-video terbaru kami. Bagi kamu yang ingin memberkati orang lain, kamu bisa mewujudkannya dengan cara mendukung kami untuk terus memproduksi video fakta Alkitab dengan memberikan donasi minimal Rp100.000. Caranya, kunjungi link ini atau hubungi kami melalui WhatsApp di 0878 7490 5248. Terus saksikan fakta Alkitab. God bless!